Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Septia Dwi Wardaniah di Septiawi Channel untuk belajar materi pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, supaya belajar nggak sepi-sepi banget, kuilah share link video ini ke teman-temanmu agar kita bisa belajar bersama dan sharing tentang materinya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejakmu dengan cara like dan isi komentar di bawah. Jangan lupa pula untuk subscribe channel ini dan klik icon loncengnya agar kamu selalu update video-video terbaru di channel ini. Pada video kali ini kita akan mengawalinya dengan sebuah cerita tentang sang pengembara. Pada suatu hari, seorang pengembara tiba-tiba terbangun di sebuah hutan antah berantah. Dia bingung, sedang apa dia di hutan tersebut? Kenapa dia berada di sana? Waktu terus berjalan. Dia masih belum mendapat jawabannya. Lalu tiba-tiba muncullah seorang pria yang merupakan utusan dari sang maharaja. Pria tersebut berkata kepada pengembara bahwa sebenarnya pengembara tersebut adalah seorang pangeran yang memiliki misi yang harus diselesaikan di hutan tersebut. Pria tersebut juga menyerahkan sebuah kertas kepada sang pengembara. Kertas itu merupakan surat dari sang maharaja dan terjawablah sudah gundah gulana yang dialami oleh sang pengembara. Lalu apa hubungannya kisah tadi dengan materi kita kali ini? Emangnya masih nyambung? Coba deh kamu bayangkan, pengembara tadi adalah dirimu, dan hutan tadi adalah dunia yang saat ini sedang kamu tinggali. Awalnya, kita juga nggak tahu mau ngapain sih kita di dunia ini. Bisa saja kita terjebak menjadi golongan ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Kaum materialis yang sangat mengedepankan materi, harta, benda, uang, dan lain-lain. Atau bisa jadi juga kita akan menjadi kaum hedonis yang sangat mementingkan kenikmatan duniawi dengan segala materinya. Untungnya kita adalah umat muslim. Ada utusan Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita. Penyampai kabar gembira, pemberi peringatan, dan yang menjelaskan kepada kita apa sih hakikat kita hidup di dunia ini. Dan bersamanya pula turun kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup dan merupakan sumber dari segala hukum-hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah landasan, rujukan, dasar dalam pengambilan hukum Islam. Jadi, semua ajaran-ajaran Islam haruslah berpatokan kepada sumber hukum Islam. Segala permasalahan haruslah diselesaikan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam. Sehingga sumber hukum Islam ini haruslah bersifat dinamis, yaitu berlaku di mana saja, kapan saja, dan bagi siapa saja. Tidak boleh pandang bulu. Selain itu, sumber hukum Islam haruslah bersifat benar. Isi-isi di dalam sumber hukum Islam tersebut hanyalah kebenaran. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Sumber hukum Islam pula harus bersifat mutlak. Tidak ada keraguan di dalamnya. Semua kebenaran yang berada di dalam sumber hukum Islam tidak diragukan sedikit pun oleh siapapun. Terdapat 3 sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad.
Al-Quran secara bahasa adalah qoro'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Jika dibahas secara istilah, Al-Quran bermakna sebagai kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang diturunkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya akan dinilai sebagai ibadah serta merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW dan petunjuk atau hidayah bagi umat manusia. Bisa kita simak dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 9 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 9 tersebut udah jelas banget nih bahwa Al-Quran akan membawa kita kepada kebenaran dan akan memberikan kita kabar gembira. Karena sungguh akan ada pahala yang besar bagi umatnya yang selalu mengerjakan kebajikan. Lalu bagaimana sih posisi atau kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Jadi, Al-Quran ini menduduki peringkat pertama sebagai sumber hukum Islam. Kedudukannya sangat tinggi, karena sebagai yang utama dan yang pertama, sehingga segala jenis persoalan haruslah merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Yuk kita simak pembacaan Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 59 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran dan Rasul-Nya Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Jelas banget ya, pada Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 59, dinyatakan bahwa jika kita punya perbedaan pendapat, ya ada problema yang tidak dapat diselesaikan, kita bisa merujuk langsung kepada Al-Quran untuk menemukan jawabannya. Karena Al-Quran tersebut pasti kebenarannya. Tidak ada yang meragukan isi di dalam Al-Quran tersebut. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum, baik tentang duniawi maupun akhirat kelak. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Namun, hukum yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut ada yang telah dijelaskan dengan rinci, ada pula yang belum. Sehingga butuh pemahaman mendalam untuk memahaminya. Dan ini gak boleh sembarangan dipahami. Untuk itulah ada sumber hukum Islam di urutan kedua yang akan kita bahas setelah ini. Sebelum kita lanjut ke sumber hukum Islam yang kedua, kita perlu untuk membahas kandungan-kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Secara garis besar, para ulama mengelompokkannya menjadi 3 kandungan hukum, yaitu yang pertama adalah hukum terkait akidah atau keimanan, yaitu keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Jadi, di dalam Al-Quran terdapat penjelasan-penjelasan atau hukum-hukum terkait hal yang gaib, yaitu tentang arkanu iman atau rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab suci, rasul, hari kiamat, serta kodok dan qadar. Hukum kedua yang terdapat di dalam Al-Quran adalah hukum terkait syariah atau ibadah, yang berisi tentang tata cara ibadah makhdhah atau ibadah yang langsung berhubungan dengan Al-Khaliq, Sang Pencipta, maupun ibadah ghairu mahdhah atau ibadah yang berhubungan dengan sesama makhluk. Nah, ilmu ibadah ini biasanya disebut dengan ilmu fikih. Ada tentang hukum ibadah yang berisi aturan dalam pelaksanaan ajaran Islam seperti perintah sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Ada pula tentang hukum muamalah yang berisi hukum terkait interaksi antar sesama manusia seperti tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Lalu secara garis besar, hukum ketiga yang terkandung di dalam Al-Quran adalah hukum yang membahas tentang akhlak atau budi pekerti, yang berisi tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap, berakhlak, berperilaku baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, ataupun sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Hukum ini merupakan tuntunan dalam menjalin hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam semesta yang tercermin dalam perbuatan nyata, mulai dari ucapan, tindakan dengan tangan, maupun kaki. Sebenarnya membahas Al-Quran itu nggak akan ada habisnya, karena sangat luasnya isi di dalam Al-Quran tersebut. Tapi kali ini kita hanya perlu untuk mengenal garis besarnya saja. Selanjutnya, kita akan langsung membahas sumber hukum Islam yang kedua, yaitu hadis, atau ada pula yang menyebutnya dengan sunnah. Secara bahasa, hadis merupakan perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis memiliki 3 bagian penting yang saling terkait satu sama lain, yaitu sanad, yang merupakan seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan hadis tersebut.
mulai dari orang yang mendengar atau melihat langsung dari Rasulullah SAW hingga sampai kepada kita saat ini, di mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang diakui dan diyakini tidak mungkin berbohong dalam penyampaiannya. Lalu di dalam hadis juga terdapat matan, yaitu isi atau materi dari hadis tersebut. Dan yang terakhir adalah rawi atau orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Contohnya yang paling sering kita kutip adalah hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tabrani, Ibnu Majah, dan perawi-perawi lainnya. Sebagai sumber hukum Islam, hadis menduduki urutan setingkat di bawah Al-Quran, yaitu posisi kedua. Sehingga jika kita mencari penyelesaian dari sebuah perkara, setelah mencarinya di dalam Al-Quran, kita dapat mencarinya di dalam hadis. Nah, kita dapat lihat nih, bagaimana saja fungsi hadis terhadap sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menjelaskan ajaran Islam di dalam Al-Quran kepada umat manusia, sehingga hadis memiliki fungsi sebagai bayan atau untuk menjelaskan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ini dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, hadis memiliki fungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya, di dalam Al-Quran terdapat perintah sholat, tapi masih belum jelas bagaimana, kapan, dan sebagainya. Sehingga kita dapat mencari jawabannya di dalam hadis. Hadis menjelaskan tata cara sholat, kapan waktu sholat, berapa jumlah rakaatnya, dan lain-lain. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan matannya, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat." Yang kedua, hadis memiliki fungsi untuk memperkuat pernyataan yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam Al-Quran terdapat perintah puasa ketika melihat bulan. Lalu ayat ini dipertegas pula dalam sebuah hadis yang menyatakan untuk berpuasa karena melihat bulan dan berbuka pula karena melihatnya. Yang ketiga, hadis memiliki fungsi untuk menjelaskan maksud dan tujuan ayat Al-Quran. Contohnya di dalam Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 34 dinyatakan bahwa orang-orang yang menyimpan emas dan perak namun tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapat azab yang teramat pedih. Mungkin akan sedikit membingungkan, apa maksud dari kata-kata membelanjakan di jalan Allah? Dan apa tujuan dari membelanjakan di jalan Allah? Maka terdapat hadis yang menjelaskan maksud dan tujuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Sehingga terjawablah sudah, maksud dari berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menunaikan zakat. Dan tujuannya adalah agar harta-harta yang telah dizakati tersebut menjadi baik dan penuh berkah. Yang keempat, hadis memiliki fungsi untuk menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Maksudnya adalah jika suatu persoalan tidak terdapat jawaban atau hukumnya di dalam Al-Quran, maka kita dapat mencari jawabannya di dalam hadis yang sesuai. Contohnya adalah di dalam Al-Quran, tidak ada hukum tentang seorang pria yang menikahi wanita, lalu menikahi lagi saudara dari wanita tersebut. Namun, sebuah hadis menerangkan bahwa Rasulullah SAW melarang perkawinan seorang pria dengan wanita dan saudara wanita tersebut. Hadis ketika ditinjau dari segi perawi atau orang yang meriwayatkan hadis tersebut akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya, dan diyakini di antara mereka tidak ada bersepakat untuk berdusta.
Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau lebih perawi dan belum sampai pada derajat mutawatir. Namun, banyak tabi'in yang meriwayatkannya dan tentu saja diyakini tidak ada kesepakatan dusta di antara mereka. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja. Jika ditinjau dari segi kualitas, hadis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, memiliki hafalan yang kuat, tajam dalam penelitian, sanadnya bersambung langsung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela, dan matanya tidak bertentangan dengan riwayat perawi lainnya yang lebih terpercaya. Sehingga hadis ini dapat dijadikan hujjah atau landasan hukum dalam beribadah. Hadis hasan adalah hadis yang bisa dikatakan perawinya memiliki sifat atau keahlian yang mirip dengan hadis sahih. Namun dalam hal hafalan, perawi hadis hasan ini memiliki sedikit kelemahan. Karena kelemahan perawi dalam hal menghafal, maka kualitas hadisnya tidak dapat mencapai hadis sahih. Namun, sama seperti hadis sahih, hadis hasan ini pun dapat dijadikan landasan dalam pengerjaan amal saleh. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dalam kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama bersepakat bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, namun masih dapat digunakan sebagai motivasi dalam pelaksanaan ibadah. Selain ketiga hadis tersebut, sebenarnya terdapat hadis maudhu atau hadis palsu. Ya, karena ini palsu, sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai hadis. Namun perlu diketahui saja bahwa banyak beredar hadis maudhu atau hadis palsu yang sumbernya tidak jelas dan tentu saja bukan berasal dari Rasulullah SAW. Sangat jelas pula bahwa hadis ini tertolak dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum apapun di dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtihada, yajtahidu, ijtihadun, yang memiliki arti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad dapat diartikan mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Lalu siapa yang melakukan ijtihad? Orang-orang yang melakukan ijtihad ini disebut sebagai seorang mujtahid. Dan menjadi mujtahid itu bukanlah orang sembarangan, karena hasil ijtihad sangat bergantung pada pendapat para mujtahid dan memiliki kemungkinan berbedanya hasil ijtihad satu mujtahid dengan mujtahid lainnya. Sehingga terdapat beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang berbagai macam ilmu, memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan thorik atau sejarah. Bukan hanya menguasai salah satunya, tapi wajib menguasai semuanya. Memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. Jadi, hukum itu tidak tiba-tiba saja ada, tapi ada ilmu bagaimana merumuskan hukum tersebut. Dan tentu saja, seorang mujtahid haruslah seseorang yang memiliki keluhuran akhlak mulia. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah setelah Al-Quran dan hadis. Maksudnya, jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka dapat dicari jawabannya melalui ijtihad. Namun, hasil ijtihad ini sendiri tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Rasulullah pun pernah mengatakan bahwa seseorang yang berijtihad dengan kemampuan dan ilmunya, lalu hasil ijtihadnya itu benar,
maka baginya 2 pahala. Namun, ketika hasil ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Masya Allah, luar biasa sekali bukan? Tapi ingat, yang boleh berijtihad hanyalah para mujtahid yang memenuhi syarat-syarat yang ada, bukan orang sembarangan. Nah, ijtihad ini dapat ditempuh dalam beberapa metode. Pada video kali ini kita hanya akan sedikit membahas 3 metode ijtihad, yaitu ijma', qiyas, dan maslahah mursalah. Ijma' adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad untuk memutuskan suatu hukum. Misalnya, pada zaman Rasulullah SAW, bentuk Al-Quran adalah lembaran-lembaran terpisah, lalu disepakati disusun dalam sebuah mushaf dengan susunan ayat seperti yang kita lihat saat ini. Qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan suatu masalah baru yang tidak terdapat jawabannya di dalam Al-Quran dan hadis dengan sebuah masalah yang memiliki sifat atau karakter yang sama yang telah terdapat hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, dengan menetapkan vodka, topi miring, whisky, brandy, dan lain-lain sebagai minuman yang haram dikonsumsi, dengan dasar mengkiaskannya dengan hukum khamar yang diharamkan dalam Al-Quran karena sifat dan karakternya yang memabukkan atau sama-sama menyebabkan orang yang meminumnya menjadi mabuk. Maslahah mursalah, yaitu ijtihad yang menitik beratkan pada manfaat suatu perbuatan atau tujuan hakiki universal dalam syariat Islam. Misalnya, seseorang wajib untuk mengganti atau membayar kerugian kepada pemilik barang karena terjadi kerusakan meskipun di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Nah, selesailah sudah pembahasan kita yang super singkat tentang 3 sumber hukum Islam. Tapi tak lengkap rasanya ketika kita membahas tentang hukum Islam tanpa membahas hukum taklifi dan hukum wada'i. Apa itu? Yuk langsung aja kita bahas. Hukum taklifi merupakan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perintah dan larangan. Hukum taklifi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fardu, wajib, merupakan perintah untuk melakukan sesuatu. Apabila dikerjakan, akan mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan, akan mendapatkan dosa. Contohnya adalah sholat 5 waktu dalam sehari, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan lain-lain. Yang kedua, mandub, sunnah, merupakan anjuran untuk melakukan sesuatu. Apabila dikerjakan, akan mendapatkan pahala. Apabila ditinggalkan, ya tidak mengapa, tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Contohnya adalah sholat sunnah rawatib, berpuasa di hari Senin dan Kamis, mengerjakan sholat tarawih di bulan Ramadan, dan lain-lain. Ketiga, tahrim, haram, merupakan larangan untuk melakukan sesuatu. Apabila dikerjakan, akan mendapatkan dosa. Apabila ditinggalkan, akan mendapatkan pahala. Contohnya adalah mabuk-mabukan, berjudi, berzina, dan lain-lain. Keempat, karohah, makruh, merupakan anjuran untuk meninggalkan sesuatu. Apabila dikerjakan, ya tidak mengapa, tidak berpahala, dan tidak pula berdosa. Namun apabila ditinggalkan, akan mendapatkan pahala. Contohnya adalah mengkonsumsi makanan yang berbau tajam, seperti pete, jengkol, dan lain-lain. Yang kelima adalah al-ibahah, mubah,
ya sesuatu yang boleh-boleh saja dilakukan. Dikerjakan maupun ditinggalkan tidak mengapa, tidak berpahala dan tidak pula berdosa. Contohnya adalah makan, minum, tidur, dan lain-lain. Selain hukum taklifi yang membahas tentang perintah dan larangan, ada pula hukum wada'i yang membahas tentang sebab, syarat, dan penghalang bagi adanya sesuatu. Misalnya, sebab seseorang wajib untuk melaksanakan sholat subuh adalah dengan masuknya waktu sholat subuh, yaitu terbitnya fajar. Syarat sebelum seseorang melaksanakan sholat adalah dengan berwudu terlebih dahulu. Namun bisa saja akan ada penghalang seseorang untuk melaksanakan sholat. Ya, wanita yang sedang menstruasi atau haid, maka baginya tidak boleh untuk sholat. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang apa itu sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad, serta hukum taklifi dan hukum wada'i. Semoga dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman kita dapat pula meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja video kali ini dapat memberikan manfaat dan membawa hikmah bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.